Dek Soto, pria asli Banjar Dangin Peken, Sanur, bersama rekan-rekannya sesama relawan konservasi penyu menyelamatkan penyu yang telah bertelur di pesisir Sanur. Telurnya diselamatkan dengan cara ditangkar di rumah penyu. Selama 5-6 bulan, tukik yang menetas dilatih cara bertahan hidup di alam bebas seperti memberikan pelatihan melawan arus laut atau artificial current, diberikan makanan yang hampir mirip yang ada di laut. Dek Soto saat ditemui di rumah penyu belum lama ini mengatakan pihaknya merawat dan membesarkan 3 jenis penyu, yaitu penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Dari 3 jenis penyu tersebut, penyu hijau akan tumbuh menjadi penyu herbivora, memakan rumput laut dan ganggang, sedangkan yang lain omnivora. Selamat pagi, saya Dek Soto dari Rumah Penyu Sanur. Jadi kita di sini proses penangkaran, merawat dan membesarkan penyu untuk tukik-tukik ini untuk kita lepaskan. Jadi kami melihat banyak sekali ancaman-ancaman yang terjadi buat penyu kita, terutama di Pantai Sanur, diakibatkan oleh perkembangan pariwisata. Nah, penyu-penyu ini yang saya yakin orang tua mereka, induk mereka berumur 25-30 tahun yang lalu, 30 tahun, jadi kalau kita flashback ke masa itu, pantai kita masih sangat alami. Nah, jadi mereka datang ke sini dan melihat pantai sudah berubah, dan mereka terkadang bertelur di pasir yang terlalu dekat dengan ombak pasang tertinggi, dan itu sangat berbahaya buat keselamatan dari telurnya. Nah, disinilah kami fungsikan, kita punya hatchery, tempat penetasan, untuk membantu mengevakuasi telur-telur yang kurang lebih. Nah, kita kan nelayan, kita tahu di mana pasang tertinggi, sejauh mana segala macam itu. Jadi kalau dia nanti telurnya kurang lebih, sarangnya akan kena pasang, kita pindahin. Kalau sarangnya aman dari pasang tertinggi, kita buatin pagar. Jadi biarin aja dia netas secara natural di sana. Begitu. Tapi nanti setelah menetas, tukik-tukiknya kita besarkan di kolam-kolam pembesaran kita dulu 5-6 bulan. Jadi kurang lebih tukiknya itu akan besar, jauh lebih besar daripada ukuran tangan. Nah, ini juga sudah umur 3 bulanan, ini sekitar 2 bulanan. Jadi kalau kita lihat perbandingannya jauh sekali. Nah, kalau 5 bulan dia akan jauh lebih besar, cangkangnya lebih kuat, dan memiliki kemampuan survival yang jauh lebih tinggi daripada tukik yang baru lahir. Satu kolam ini kita siapkan dengan kolam air laut dengan sistem filter. Jadi yang pastinya mereka mendapatkan air yang sama dengan pantai di mana mereka akan merilis. Kedua, untuk masalah diet makanan, kita berikan makanan ikan, rumput laut, ubur-ubur, jellyfish, crustacea. Jadi seluruh makanan yang kurang lebih mereka bisa dapatkan di pantai di mana mereka akan lepas. Jika kita training mereka sebanyak mungkin untuk memakan makanan yang kurang lebih ada di pantai. Dan kemudian di kolam-kolam ini juga kita siapin pompa bawah, pompa atas untuk membuat arus sehingga mereka terbiasa dengan arus. Jadi ketika mereka dilepas kembali ke laut, jadi mereka beradaptasinya nggak begitu lama. Jadi mereka sudah well trained untuk itu. Jika dulu penyu bertelur jutaan yang merupakan strategi untuk bertahan dari predator, dan datang ke daratan dalam jumlah besar, kini jumlah yang naik ke daratan sedikit sehingga mudah diserang predator. Biasanya penyu mulai naik ke daratan di bulan April hingga Agustus untuk bertelur. Cita Maya melaporkan.